usiaku kini, aku semakin bersyukur. Aku lahir di negeri nan subur, di antara gunung, lembah, dan pantai yang indahnya termasuk. Tekadku tetap membangun, pantang mundur. Kita kerjakan ini naik 224 semua akan kita aspal. Iya kan, ada jalan perbatasan yang kita tangani, ada yang paralel Arok, Entikong, Nanggabado, Putusibo terus ke timur, ya itu harus kita selesaikan. Kemudian yang menuju ke PLBN juga kita harus selesaikan. Ini kita bertahap, kita terus, itu nggak kecil juga anggarannya, karena hanya dengan itu kita bisa memakmurkan, mensejahterakan masyarakat terutama yang ada di pedalaman. Kami masyarakat adat Desa Kareho ini selama ini sangat banyak mengalami kesulitan, tetapi mudah-mudahanlah dengan jalan ini nanti bisa memudahkan masyarakat adat yang di pedalaman ini yang di penghujung mendekati perbatasan. Kita berada di jembatan gantung Septen Kareho. Jembatan ini mulai dibangun tahun 2022 dan berakhir di Desember 2022. Spesies jembatan ini memiliki panjang 140 meter dengan tipe rigid dan fondasi bor pile yang menghubungkan Desa Sepan melintasi Sungai Kareho untuk menghubungkan ke Pusibau. Saya hanya bersyukur juga bahwa tahun lalu kami ke sini, kami nyebrang pakai perahu juga. Akhirnya kita programkan ini dan bisa kita bangun dan selesai pada hari ini bisa kita resmikan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelumnya masyarakat mengalami kesulitan ketika air besar, mereka tidak bisa menyeberang dan rawan kecelakaan. Bahkan kadang ada yang belum sempat datang di rumah sakit sudah ada yang meninggal. Nah, sejak berdirinya jembatan gantung ini sangat memudah transportasi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan menuju jalan induk ke kota maupun mengurangi biaya pengeluaran. Sehingga ketika terjadi banjir, masyarakat tetap bisa beraktivitas normal seperti biasa, tidak seperti sebelum ada jembatan ini. Jalan nasional perbatasan paralel ini memang dibangun menyusuri Sungai Kapuas. Pada saat melalui jalan nasional perbatasan ini, saya membayangkan betapa beratnya medan yang harus ditempuh oleh masyarakat sebelum terbangunnya jalan nasional ini. Infrastruktur dasar PUPR, apakah itu jalan, jembatan, bendungan, perumahan, irigasi, maka banyak hal yang harus diperhatikan selain faktor teknisnya. Salah duanya adalah faktor budaya dan lingkungan yang harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunannya.
Pembangunan kawasan perbatasan ini sudah dimulai sejak periode pertama, yaitu tahun 2015, pemerintahan Bapak Jokowi, dan ini merupakan visi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Tentunya sudah lebih dari 7 tahun pembangunan kawasan perbatasan ini dimulai. Namun, baru kali inilah saya meninjau progresnya setelah dimulainya pekerjaan ini, yaitu dengan pembangunan PLBN Aruk, Entikong, dan Nangabadau. Kita sekarang ada di ruas jalan paralel perbatasan Nangaera ke Batas Kaltim. Kita lihat itu jembatan dan Harun, di kilometer 41 dari Putu Sibau. Ini baru dikerjakan pada tahun 2020-2021 karena ada refocusing. Ini saya kira ke depan pembangunan infrastruktur akan kita tingkatkan kualitasnya, yang kita bisa mulai dari sejak perencanaannya, pelaksanaannya, dan pengawasannya, termasuk juga untuk operasi dan pemeliharaan. Kenapa operasi dan pemeliharaan? Seperti sekarang ini kita lihat gradiennya ini memang kita pertahankan cukup curam, kurang lebih atau lebih dari 12% sedikit. Betulnya kalau idealnya jalan nasional itu kurang dari 12%. Tujuannya apa? Saya memang sengaja sebagai natural barrier agar supaya ini kawasan hutan, sehingga kita mencegah, memprediksi atau mengantisipasi adanya illegal logging untuk supaya tidak terjadi odol. Ya, ini kawasan hutan yang masih rawan. Jadi pembangunan infrastruktur tetap mempertahankan atau mempertimbangkan lingkungan. Sekarang kita lihat sungainya. Wah, dingin. Wah, sedap. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berdedikasi, bekerja keras, melaksanakan tugas membangun infrastruktur PUPR di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya terus mengajak kita semua untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembangunan infrastruktur PUPR dengan tetap berlandaskan pada core values PUPR sebagai salah satu aparat sipil negara berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan masyarakat, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, seperti halnya yang telah selalu diberikan dan ditanamkan oleh para senior PUPR, bahwa seluruh pekerjaan dan tim PUPR dikerjakan secara teamwork, mission oriented, berani, dan berjiwa seni. Hanya dengan itu, saya yakin kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan telah selesainya beberapa ruas jalan perbatasan di Kalimantan ini, saya bertambah yakin bahwa kita akan dapat selalu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Karena dengan selesainya ruas jalan Kalimantan ini, pasti rekan-rekan semua menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan, dari jauhnya keluarga dengan tantangan alam yang tidak ringan. Ini semua membuktikan bahwa insan PUPR dapat melaksanakan tugas dimanapun berada dengan tantangan apapun.